Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Begini kesibukan para malaikat saat Nabi Muhammad SAW lahir. Semua malaikat turun ke bumi ketika Rasulullah SAW lahir. Para malaikat ikut sibuk ketika Rasulullah SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya An-Nima Al-Kubra A'la Al-Alam menyebutkan dalam rangka menyambut kelahiran Nabi akhir zaman itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Ridwan agar menyuruh seluruh bidadari surga untuk berdandan, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan mahkota emas dan intan permata yang menebarkan harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan dan terlihat wajah-wajah mereka bergembira menyambut kedatangan baginda Rasul. Tulis Ibnu Hajar Al-Haytami sebagaimana dikutip Fuad Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul Jalan Damai Rasulullah, Risalah Rahmat bagi Semua. Selanjutnya Ibnu Hajar Al-Haytami berkisah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada Jibril, "Wahai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah suci para nabi, para rasul dan para wali agar berkumpul berbaris rapi menyambut kedatangan Nabi Agung Muhammad SAW. Wahai Jibril, bentangkanlah hamparan kemuliaan dan keagungan derajat Al-Qurb dan Al-Wishal kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang memiliki nur dan makam luhur di sisiku. Wahai Jibril, perintahkanlah kepada Malik agar menutup pintu-pintu neraka dan perintahkan kepada Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga. Wahai Jibril, pakailah oleh Muhullah Ar-Ridwan pakaian khusus yang diliputi keridoanku demi menyambut kekasihku Nabi Agung Muhammad SAW. Wahai Jibril, turunlah ke bumi dengan membawa seluruh malaikat, para malaikat muqarrabin, para malaikat karubiyin, para malaikat yang selalu mengelilingi Arasy, suruh mereka semua turun ke bumi dan berbaris rapi demi memuliakan dan mengagungkan kedatangan kekasihku Nabi Agung Muhammad SAW. Wahai Jibril, kumandangkanlah seruan di seluruh penjuru langit hingga lapis ketujuh dan di segenap bumi hingga lapisan paling dalam. Beritakan kepada seluruh makhlukku bahwa sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Agung kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Menurut ulama di bidang fikih mazhab Syafi'i, dalam ahli kalam ini semua malaikat turun ke bumi hingga memenuhi gunung-gunung Mekah dan berbaris rapi, meliputi seluruh tanah suci Mekah. Sayap-sayap mereka terlihat laksana awan putih berkilauan memenuhi angkasa. Seluruh hewan yang ada di segenap penjuru bumi, di lautan manapun di angkasa bersuka cita menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam semesta. Gemuruh selawat memenuhi semesta raya dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan cara yang bermacam-macam. Berbahagialah alam semesta menyambut kelahiran Rasulullah SAW, sang pembawa kabar gembira, penebar rahmat dan pemersatu umat. Rasa bahagia ini adalah sesuatu yang manusiawi ketika mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada seorang hambanya. Selain malaikat yang sibuk, Fuad Abdurrahman menyebut saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, burung-burung indah berterbangan di atas langit Mekah dan berkicau seolah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman. Pohon kurma kering kembali berbuah. Menurut Fuad Abdurrahman, dalam Injil digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman, bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya utusan Allah ke dunia. Nah, ketika baginda Nabi lahir, pohon kurma kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah, tulis Fuad Abdurrahman. Melihat hal itu, orang-orang Nasrani mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Namun mereka juga merahasiakannya karena kedengkian mereka. Peristiwa alam lainnya adalah mata air kering memancar kembali. Dari dalam Zabur dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya. Maka pada saat itulah Nabi akhir zaman telah lahir ke dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami bidadari surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya.
Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.